Tokoh perempuan dalam Alkitab yang saya pilih di sini yaitu Tamar. Di dalam Alkitab ada 3 Tamar yang terkenal. Yang pertama, Tamar, perempuan Kanaan. Yang kedua, Tamar, putri Daud. Dan yang ketiga, Tamar, putri Absalom. Yang saya pilih di sini yaitu Tamar, perempuan Kanaan, atau yang biasa dikenal dengan Tamar, menantu Yehuda. Latar belakang Tamar. Alkitab tidak menjelaskan latar belakang Tamar, tetapi yang jelas, Tamar tidak termasuk orang Israel, umat pilihan Tuhan, bahkan bukan keturunan Abraham, bapa orang percaya. Tamar berasal dari Adulam, yakni salah satu wilayah di Kanaan yang menjadi bagian dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Namanya pertama kali muncul dalam Kejadian pasal 36 ayat 6. Tamar adalah menantu Yehuda, istri dari anak sulung Yehuda yang bernama Ketika Yehuda mengambil Tamar dan memberikannya kepada untuk dijadikan istri, perjalanan mereka terbilang tidak baik-baik saja. Diketahui bahwa tidak mengizinkan Tamar untuk mengandung dengan alasan ketika Tamar telah melahirkan anak, ia tidak akan cantik lagi. Alkitab juga mencatat bahwa adalah seorang yang jahat di mata Tuhan. Dibunuh Tuhan karena tidak mau membuat Tamar mengandung. Akibat dari hal ini, Tamar menjadi seorang janda. Usia pernikahan Tamar dan tidak dituliskan dalam Alkitab. Setelah mati, maka Yehuda menyuruh anak keduanya yang bernama Onan mengambil Tamar menjadi istrinya, agar kakaknya yang telah mati itu, yakni mendapat keturunan dari Onan. Sesuai dengan budaya pada saat itu, yakni pernikahan yang disebut hukum Levirat, yang artinya apabila seorang mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka saudaranya harus mengambil janda dari kakaknya tersebut untuk menjadikannya istri. Tetapi Onan juga jahat sebab ia membiarkan air maninya itu terbuang, sehingga ia tidak mendapatkan anak dari Tamar. Hal tersebut ia lakukan karena dia berpikir bahwa anak itu adalah anaknya, tetapi yang akan menikmatinya. Anak itu kelak akan dianggap sebagai anak kakaknya yang telah meninggal. Maka Tuhan juga menghukum Onan dan Tamar kembali menjadi janda untuk yang kedua kalinya. Setelah Onan mati, Yehuda meminta Tamar untuk kembali ke rumah orang tuanya. Yehuda masih mempunyai anak laki-laki yang diberikannya kepada Tamar untuk dijadikan suami, yakni Selah. Tetapi dia masih kecil. Selain itu, Yehuda juga takut hal yang sama akan menimpa anak yang terakhirnya ini. Karena itu, Yehuda menyuruh Tamar untuk kembali ke orang tuanya. Namun, di balik semua itu ada maksud tersembunyi dari Yehuda, di mana ia sebenarnya tidak berniat melanjutkan pernikahan Levirat dengan menikahkan anak bungsunya Selah dengan Tamar. Maka Tamar pun kembali ke rumah orang tuanya. Di samping kehilangan kedua anaknya, diketahui bahwa Yehuda juga kehilangan istrinya yang meninggal kemudian. Ia lalu pergi ke Timna bersama sahabatnya Hira. Sementara itu, menantunya yakni Tamar menjadi kecewa kepada Yehuda sebab ia tidak kunjung memberi anak bungsunya yakni Selah kepada Tamar. Sementara Selah sudah besar. Di sini Tamar merasa dipermainkan. Akhirnya muncullah ide yang brilian dalam pikiran Tamar. Tamar berniat melakukan penipuan terhadap ayah mertuanya dengan tujuan memiliki keturunan. Ia menyamar sebagai perempuan sundal. Lalu Yehuda tanpa mengetahui bahwa Tamar adalah menantunya sendiri, menghampiri Tamar. Tamar dengan tipu muslihatnya tidak serta-merta menerima ajakan Yehuda. Ia ingin memiliki jaminan dari tindakan yang Yehuda inginkan darinya.
Yehuda lalu memberi tanggungan seperti cap materai, kalung, dan tongkatnya kepada Tamar sebagai jaminannya. Hal ini dapat kita lihat dalam Kejadian 38 ayat 18. Setelah hal itu, 3 bulan kemudian Tamar hamil, dan ketika diketahui orang banyak bahwa Tamar telah mengandung hasil persinahan, maka Yehuda murka dengan memprovokasi orang-orang agar Tamar dibakar. Namun Tamar membela dirinya dengan memperlihatkan cap materai, kalung, dan tongkat ke Yehuda dengan pesan yang menyatakan bahwa pemilik barang-barang ini adalah pria yang tidur dengannya yang membuatnya hamil. Yehuda sangat malu ketika diperlihatkan barang-barang tersebut yang ternyata adalah barang miliknya dan dia sendirilah pesinanya. Yehuda pun disadarkan oleh hati nuraninya dan mengakui anak dalam kandungan Tamar adalah benihnya sendiri dan mengambil Tamar menjadi istrinya. Tamar lalu melahirkan 2 anak kembar, yakni Peres dan Serah. Peran tokoh dalam peristiwa tersebut ialah perbuatan Tamar yang berdosa diampuni dan niatnya yang baik diterima. Akan tetapi, hal ini sama sekali tidak boleh digunakan untuk membenarkan atau mendorong perbuatan serupa. Dalam kisah ini, ada muslihat atau rancangan dalam dosa Tamar. Yang pertama, Tamar mengambil kesempatan untuk berbuat dosa ketika Yehuda sedang bergembira dan berpesta dengan orang-orang yang menggunting bulu-bulu dombanya. Kedua, Tamar menunjukkan dirinya sebagai perempuan sundal dengan menutupi wajahnya. Sisi lain, sebagian kalangan memaafkan perbuatan yang dilakukan Tamar dengan pandangan bahwa walaupun Tamar seorang Kanaan, namun ia sudah dipercaya kepada Allah yang benar dan percaya kepada janji Allah kepada Abraham dan keturunannya, khususnya janji Allah tentang Mesias yang akan diturunkan dari keturunan Yehuda. Oleh karena itu, ia dengan begitu sungguh-sungguh ingin mempunyai anak dari salah seorang anggota keluarga Yehuda, supaya ia bisa mendapatkan kehormatan atau setidaknya mempunyai kesempatan baik untuk mendapat kehormatan menjadi ibu Mesias. Dan jika memang ini yang diinginkan, maka keinginannya pun tercapai. Selain itu, ada juga yang beranggapan bahwa Tamar tidak menggoda Yehuda, namun Yehudalah yang membawanya. Tindakan ini dimotivasi oleh nafsu jasmani yang tidak sah, sementara motivasi Tamar adalah mulia. Ia memikirkan keberlangsungan keturunan Israel. Dari sudut pandangnya, ia semata-mata melakukan apa yang ia anggap sebagai kewajibannya. Kenyataan ini bukan membuktikan bahwa Allah menyetujui dosa, akan tetapi hal ini menegaskan kenyataan ia menulis sejarah-sejarahnya langsung melalui kejatuhan manusia. Sumbangsi kehidupan tokoh bagi penulis perspektif gender, kisah Tamar menjadi salah satu kisah yang penuh dengan kontroversi yang dituliskan dalam Alkitab. Seperti Rut, Tamar bukanlah salah satu dari umat pilihan Tuhan, namun dia adalah satu dari 5 wanita yang disebutkan dalam silsilah Yesus. Dia bukan hanya seorang non-Yahudi, tetapi seorang wanita. Kata yang paling luar biasa tentang Tamar adalah dalam Alkitab, terdapat dalam Matius pasal 1. Namanya muncul di dalam garis silsilah Yesus Kristus. Bila umumnya silsilah orang Israel amat patriarkis, hanya mencantumkan nama laki-laki, namun penulis Matius sengaja menyiapkan 5 tokoh perempuan di dalamnya, yakni Tamar, Rahab, Rut, istri Uriah, Betsheba, dan Maria. Melalui hubungan Tamar dengan Yehuda, maka lahirlah Peres yang kemudian terdaftar dalam silsilah kelahiran Yesus. Dalam hal ini menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan gender yang sejajar di mata Tuhan. Tuhan menciptakan bukan tanpa tujuan, tetapi semua rancangannya baik adanya. Laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mereka diciptakan
dengan tujuan saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka diciptakan setara atau sejajar. Di antara keduanya tidak ada yang dianggap lebih di atas. Sumbangsi kehidupan toga bagi penulis sebagai guru pak adalah ketika Tuhan ingin memakai kita, Ia bukan melihat dari mana kita berasal, apa yang menjadi latar belakang kita, atau bagaimana masa lalu kita. Tetapi ketika kita mau percaya kepada Allah yang benar, maka Tuhan dapat membuat hidup kita berharga, karena Tuhan menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Tetapi semua rancangannya akan maksimal ketika kita mau percaya kepada Sang Juru Selamat dan mau memberikan diri kita untuk dipakai Tuhan. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya, maka percayalah Tuhan selalu sempurna atas hidup kita. Terima kasih.